Bab 1281. Aiden sama sekali tidak perlu membunuh anak-anak suku Luo dan kemudian melarikan diri dari suku Luo. Tetua kedua berkata dengan suara yang dalam. Tetua kedua, apakah kamu masih melindungi binatang kecil ini? Dia hanyalah serigala bermata putih yang bodoh. Tetua ketiga mengumpat dengan marah. Tentu saja, dia menyembunyikan fakta bahwa dia ingin memulihkan Aiden menjadi obat yang bagus untuk tubuh manusia. Implikasinya terlalu besar. Tuduhan sebagai pengkhianat sudah cukup untuk membunuhnya dalam 10.000 kata, jadi dia tidak punya pilihan selain untuk mendiskreditkan Aiden. Anak-anak suku Luo dikirim untuk menangkap Aiden. Selain itu, kami juga telah mengeluarkan pemberitahuan ke seluruh wilayah Bintang Changlan. Siapapun yang menangkap Aiden hidup-hidup akan diberi hadiah 3 triliun kristal spiritual dan pendamping Tao dengan mutiara dari klan kami. Tetua Agung mengeluarkan perintah. Kondisi ini cukup menggiurkan dan mampu menaik banyak orang untuk bekerja keras. Tidak hanya bontinya yang besar, tapi dia juga bisa menggendong wanita cantik di pelukannya. Apapun yang terjadi, itu sangat menggiurkan. Aiden kembali ke atmosfer bintang utama klan Luo dan hendak mencapai langit berbintang. Pada saat ini, orang menakutkan berkumpul di dalam dirinya. Kemudian Anda memiliki jaring langit yang sangat besar, dengan kekuatan berbagai hukum yang terjalin di atasnya. Ini adalah formasi besar yang diatur oleh leluhur abadi suku Luo. Hukum air, hukum bumi, dan hukum angin, apakah ini benih Tao yang dipadatkan oleh keabadian sejati klan Luo? Melalui ini, Aiden bisa melihat sekilas. Boom! Skynet terbuka sepenuhnya, dan kekuatan hukum dihancurkan. Aiden tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang ditekan oleh gunung besar, tulangnya patah dan tendonnya patah, dan dia jatuh ke bumi, dan kekuatan hukum masih menghancurkan vitalitasnya. Aiden tidak boleh kembali. Bahkan jika dia memiliki 10 mulut, dia tidak bisa membersihkan namanya dan akan dibunuh di tempat. Adik, hentikan perlawananmu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sebaiknya kamu kembali bersamaku. Luo memblokir Aiden, dan dia tidak bisa menahan nafas ketika dia berpikir bahwa belum lama ini dia adalah tamu klan Luo, tetapi sekarang dia telah menjadi buronan penjahat. Apakah Anda mempercayai saya? Aiden tersenyum. Bahkan jika aku percaya padamu, fakta bahwa ratusan keturunan suku Luo telah mati tepat di depan kita. Luo San di samping menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Itu berarti ketidakpercayaan. Aiden menggelengkan kepalanya dan bergegas menuju Skynet besar itu dengan tegas. Kenapa kamu repot-repot? Luo San tersenyum pahit. Dia tahu teror Skynet. Aiden seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mencari kehancurannya sendiri. Namun, detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis, penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Aiden menabrak jaring langit, berlumuran darah, dengan tulang dan tendon yang patah, dia menerobos celah dan melarikan diri dari bintang utama klan Luo. Aiden juga menghela nafas lega. Dia memiliki mentalitas yang mengancam jiwa. Untungnya, pada saat kritis, pohon kuno UXI menghapus sebagian besar pemboman hukum untuknya. Saat aku keluar, aku akan memberimu makanan enak. Aiden berkata pada pohon kuno UXI. Daun pohon kuno UXI bergoyang lembut, seolah memutar mata, dengan sedikit rasa jijik pada Aiden. Ayolah, kamu orang tua yang jahat, sangat jahat. Kamu berbohong kepadaku, tetapi kamu masih merupakan reinkarnasi dari Dewa Abadi, dan kamu masih membutuhkan aku untuk membantumu melarikan diri. Tiba-tiba, suara kekanak-kanakan terdengar di telinga Aiden, yang mengejutkan hatinya, dan matanya bersinar dengan cahaya tak berujung. Semangat tidur sebenarnya dari pohon kuno UXI telah terbangun. Tidak ada lagi pergerakan pada benda suci ini. Aiden mengabaikannya. Prioritas utama adalah melarikan diri dari langit berbintang. Sebagai salah satu dari 10 suku kuno teratas, pengaruh klan Luo terlalu luas. Selain 3 satelit, seharusnya ada ratusan planet di tata surya generasi ini yang juga diserahkan kepada klan Luo, semuanya diperintahkan untuk memburu Aiden. Melihat padatnya pengejar yang menempati langit berbintang, segala jenis harta dikorbankan, dan cahaya ilahi menyapu, menerangi generasi ini, kulit kepala Aiden menjadi mati rasa. Meskipun ini setengah langkah kekuatan besar, saya akan merasa takut. Aiden menahan lukanya dan membekukan ruangan dengan kesakitan. Dia sempat memblokir para pengejarnya, membuat jarak di antara mereka, dan dengan cepat melarikan diri. Boom! Sejumlah besar kekuatan magis datang untuk membunuhnya, dan Aiden ketakutan dengan kekuatan yang meledak. Setelah menerima pukulan ini, jas hukum Aiden robek, wajahnya sepucat kertas, dan noda darah mengalir di langit berbintang. Aiden, kamu tidak bisa melarikan diri. Seorang pria bertubuh besar datang membunuhnya dengan tatapan galak. Melihat Aiden terluka parah, dia ingin menangkap Aiden hidup-hidup agar dia bisa mendapatkan uang dan kecantikan. Namun, dia bergumam tentang kecakapan tempur Aiden. Sambaran petir menembus kehampaan dan memotongnya menjadi abu. Kenapa dia masih memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Para pengejarnya ketakutan. Aiden terbatuk beberapa kali, darah tumpah, dan wajahnya menjadi semakin pucat.
Ketika seorang Tuhan yang baru lahir melihat ini, dia sangat gembira dan berkata, "Cepatlah dan kejar dia, dia berada di akhir masturbasinya yang kejam, itu hanya penampilan." Detik berikutnya, pria itu terpecah menjadi dua potong oleh pedang Aiden, dan harta spiritual yang menyelamatkan jiwa hancur di tanah. Aiden memegang pedangnya, terbatuk semakin keras, dan nafasnya lemah, tapi tatapan tajamnya mengejutkan semua orang. Mereka yang tidak takut mati, datang saja. Ibarat Raja Macan, meski terluka parah, namun kekuatannya tetap ada. Apakah aku takut pada makhluk kecil yang sakit sepertimu ini? Setelah mendengar tentang reputasi Aiden sebelumnya, para pemuda dan kuat itu sangat cemburu, dengan pandangan yang kejam di wajah mereka. Mereka tidak ingin hadiah, mereka hanya ingin membunuh Aiden untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Pada hari kerja yang sepi, di belakang Aiden ada matahari terbenam yang bagaikan darah, terutama berwarna merah cerah dan sedih. Bunuh dia. Kekuatan magis datang satu demi satu, tidak menyisakan ruang untuk apapun. Senyuman muncul di sudut mulut Aiden, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia menatap langit senja dan tiba-tiba berteriak keras. Tiba-tiba, ekspresi semua prajurit muda yang menyerang Aiden berubah secara dramatis. Mereka merasakan kekuatan mengerikan di dalam diri mereka, dan mundur dalam ketakutan tanpa kendali. Tidak. Seseorang berteriak. Di tahap tengah, tubuh abadi guntur surgawi lebih menakutkan daripada Xiao Cheng. Aiden membentuk segel ajaib dan mengangkatnya ke langit dengan satu tangan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras, dan planet terpencil itu ditutupi oleh tekanan yang menghancurkan dunia. Guntur langit merah berubah menjadi naga sungguhan, mengepul dengan energi jahat. Cahaya guntur menerangi langit berbintang. Boom, tempat ini langsung dibanjiri oleh petir yang tak ada habisnya. Para pria muda dan berkuasa yang menyerang Aiden semuanya menjadi abu, bahkan tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Setiap orang yang mengejar Aiden menghirup udara ketika menyaksikan adegan ini, diam-diam senang karena mereka tidak menyerang lebih dulu. Aiden, dia seharusnya sudah mati, kan? Beberapa orang tampak kasihan. Aiden yang sudah mati tidak bisa mendapatkan 3 triliun kristal spiritual dan mutiara klan Luo. Tidak, dia belum mati, dia melarikan diri. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir yang pandai melakukan deduksi mengerutkan kening dan berseru. Bahkan dia sendiri menganggapnya luar biasa. Kekuatan magis yang Aiden gunakan barusan, serangan sembarangan, sangat menakutkan. Secara logika, dia seharusnya berubah menjadi abu, tapi dia lolos. Mengejar. Di mata kebanyakan orang, cahaya terang kembali mekar. Suatu hari kemudian, cerita Aiden menyebar ke seluruh wilayah bintang Changlan melalui Starry Sky Daily lagi, membuat semua kekuatan besar terdiam karena terkejut. Dia menjadi tamu suku Luo, menolak untuk menjodohkan Dewa Luofu dengannya, dan ketika dia melarikan diri dari pernikahan, dia membantai semua anak suku Luo. Banyak negara adidaya yang memiliki masalah dengan suku Luo sudah mengawasi lelucon suku Luo. Bab 1282, Mengejar. Bagaimana perasaan dia? Ketika Xing Nianyu mengetahui berita tersebut dari dalam Star Sky Daily, dia juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Keluarga kerajaan. Mata Wang Quanzong berkilat dingin, dan dia mencibir. Aiden, kamu bahkan telah menyinggung klan Luo. Aku ingin tahu siapa lagi di wilayah bintang Changlan yang dapat melindungimu. Setelah mengatakan itu, dia meminum semua anggur di tangannya dan merasa sangat bahagia. Haha, nak, kamu juga punya hari ini. Semua orang mendorong ke dinding, dan Sekte Iblis Delusi dan klan Feitian Yaksa, yang sangat membenci Aiden, tentu saja adalah yang paling bangga. Sejak Aiden datang ke wilayah bintang Changlan, Sekte Iblis Delusi dan klan Feitian Yaksa telah menjadi contoh negatif. Mereka diam-diam diejek oleh banyak kekuatan, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan satupun pembudidaya ramuan emas. Bisa dikatakan kedua kekuatan besar ini sudah lama frustrasi. Di Istana Bintang dan Bulan, Nangong Qiuyu mengetahui berita tersebut dan segera berperang dengan seragam militer. Dengan niat membunuh di matanya yang indah, dia meninggalkan Istana Xingyu dalam semalam. Saya tidak bisa melewatkan obat hebat ini untuk tubuh manusia. Selain itu, Tan Wuming dan Nian Wu, orang kuat di daftar naga, juga mengambil tindakan. Seluruh wilayah bintang Changlan dipenuhi dengan niat membunuh. Di sebuah planet di daerah terpencil wilayah bintang Changlan, planet ini merupakan dunia monster dan diselimuti kabut sepanjang tahun. Dilihat dari luar angkasa, terdapat planet abu-abu, seperti binatang buas di hutan gelap, penuh bahaya. Aiden melarikan diri selama beberapa hari dan tiba di sini. Ini adalah cedera paling serius yang dideritanya sejak datang ke Changlan Star Territory. Dia tidak sadarkan diri beberapa kali dan terbangun beberapa kali. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya yang compang camping berlumuran darah. Itulah kekuatan hukum yang menakutkan, yang menghancurkan asal-usulnya dan mencegah lukanya pulih dalam waktu singkat. Meskipun dia memiliki tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh suci Taiyin, dia tidak akan bisa bertahan lama.
Anda harus menemukan tempat di mana tidak ada orang yang mengganggu Anda untuk pulih sepenuhnya dari cedera Anda. Aiden berkata dengan suara yang dalam. Dia memejamkan mata dan menyesuaikan suaranya. Lambat laun, energi spiritual langit dan bumi membentuk pusaran air dan berkumpul. Selama 3 malam berturut-turut, planet ini dipenuhi dengan energi iblis dan suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Lingkungan di sini sangat keras, dan Aiden baru pulih 30% dari lukanya. Tiba-tiba, Aiden mengerutkan kening. Di dalam hutan, langkah kaki terdengar, dan sesosok pemuda diseret keluar dari bayangan panjang dengan cibiran di wajahnya. Lin Yi. Wajah Aiden menjadi gelap. Orang ini benar-benar orang yang melewati Istana Dao tingkat ke-10, Istana Dao tingkat ke-8, dan berada di urutan kedua dalam daftar harimau. Aku benar-benar tidak menyangka raksasa yang tak tertandingi dalam pusat perhatian akan berakhir seperti ini. Konyol. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan mencibir, dengan ekspresi yang lebih berniat buruk, mengejek, dan bercanda. Apakah seekor harimau pernah diganggu oleh seekor anjing? Aiden menyeringai. Wajah Lin Yi segera menjadi gelap. Saat itu sudah tiba, dan laporan singkatnya masih menyebutnya seekor anjing secara tidak langsung. Pengadilan kematian. Lin Yi berteriak dingin, dan kekuatan magis yang kental dilepaskan seketika. Hutan tiba-tiba ditutupi dengan kekuatan yang menakutkan, dan pohon-pohon kuno hancur berkeping-keping, meninggalkan tempat terbuka. Darah mengalir keluar dari sela-sela telapak tangan dan jari. Setelah melihat sekali, Lin Yi langsung menjadi marah, dengan niat membunuh. Aiden terluka parah seperti ini, tapi itu masih bisa menyakitinya dan membuatnya merasa sangat buruk. Apa yang membuat Lin Yi semakin khawatir adalah ada beberapa aura setingkat dewa surgawi jiwa yang baru lahir, mendekat dengan cepat. Di bawah malam, Nangong Qiuyu, Nian Wu, Wang Quanzong, dan Tan Wuming muncul. Mata mereka semua dingin dan menakutkan. Hei, bukankah ini Aiden dunia kita yang hebat? Bukankah dia mengancam akan mengalahkanku dalam 2 tahun? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Wang Quanzong tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek atau menyerang Aiden. Melihat 4 orang kuat di daftar naga, Aiden mengerutkan kening lebih dalam. Keempat orang ini, termasuk Lin Yi, tidak hemat bahan bakar. Melarikan diri dari tangan mereka terlebih dahulu sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Bagaimana saya bisa tidak meminum obat hebat dari tubuh manusia? Ada suara, memancarkan tekanan pada tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir. Ini adalah seorang pemuda yang berjalan seperti naga dan memiliki mata yang dingin. Saat dia muncul, dia merasa tertindas dan bukan milik raja. Qin Wudi, itu kamu? Ekspresi wajah Nangong Qiuyu berubah. Pria ini adalah pahlawan muda dari klan Qin, peringkat ke-12 di peringkat naga, dan sama kuatnya dengan Wang Quanzong. Ngomong-ngomong, aku menemukan ini duluan. Lin Yi berkata sedikit tidak puas. Siapa kamu? Kamu hanyalah orang kuat di daftar harimau. Apakah kamu pikir kamu dapat berbicara di sini? Nian Wu mengejek dengan kejam. Lin Yi masih tahu. Bagaimanapun, meskipun 10 makhluk teratas dalam daftar harimau bukanlah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, mereka semua memiliki kekuatan tempur penguasa surgawi Yuan Ying, dan dapat segera menerobos penguasa surgawi Yuan Ying. Namun di mata mereka yang berada di urutan teratas daftar naga, masih ada sesuatu yang belum cukup. HMPH, orang kuat di daftar naga, jangan terbiasa menjadi yang teratas. Jatuh dari tempat tinggi akan sangat menyakitkan. Lin Yi berkata dengan kasar. Setiap orang jenius memiliki kesombongan dan rasa percaya diri masing-masing. Diremehkan oleh orang lain membuat Lin Yi tidak bahagia. Aiden, kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayapmu. Wang Quanzong mencibir. Sekelompok orang kuat di daftar naga masing-masing meletus dengan aura menakutkan, membentuk seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit. Tekanan cemerlang menutupi ribuan tempat dalam radius. Semua monster dalam jangkauan ini bersujud di tanah, menggigil. Aiden berdiri dengan susah payah, menegakkan tulang punggungnya, dan memaksa energi aslinya beredar. Jejak darah tiba-tiba tumpah dari sudut mulutnya. Kondisinya sangat buruk dan tidak dapat bertahan dalam pertempuran. Dentang. Tepat ketika Wang Quanzong dan yang lainnya hendak memburu Aiden, suara pedang yang jelas tiba-tiba terdengar di dunia. Segera setelah itu, aura tajam meletus dari mana-mana, seolah ribuan pedang terbang di belakang ruang ini. Lin Yi, yang sedang menonton pertunjukan di samping, juga terkejut. Meskipun niat pedang ini tidak setingkat Yuan Ying Tianjun, itu memberinya perasaan yang lebih menakutkan daripada Yuan Ying Tianjun. Aiden tampak tercengang, aura tajam memberinya perasaan familiar, dan dia secara alami tahu siapa yang datang. Orang kedua dalam daftar harimau, Zhang Yufeng, sedang berjalan perlahan dengan pedang panjang di tangannya. Kekuatan pedang terbentuk di sekelilingnya, menyebabkan angin di ruang ini mengaum dan membunuh tanpa henti. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia melepaskan nafas Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir.
Ini menunjukkan bahwa Zhang Yufeng tidak lagi dalam kondisi menekan dirinya sendiri. Kakak Aiden, kamu baik-baik saja. Zhang Yufeng tersenyum, dengan pandangan dingin di matanya. Sejak pertarunganku denganmu, aku mendapat pencerahan dalam seni ilmu pedang dan telah menembus dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Qin Wudi mengerutkan kening. Meskipun pria ini berada di tahap awal Yuan Ying Tianjun, dia masih memberinya rasa bahaya, terutama niat pedang yang terkondensasi hingga batasnya, yang sepertinya mampu menembus bintang. Apakah kamu di sini untuk membunuhku juga? Aiden bertanya. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih. Ekspresi Zhang Yufeng dingin dan tegas, pedang di tangannya horizontal, dan energi pedang meledak dari jarak 100 meter. Tanda pedang muncul di langit, seperti tanda di langit, dan deretan burung jatuh tanggapan. Mereka yang ingin membunuh kakak Aiden harus melangkahi tubuhku dulu. Melihat Zhang Yufeng berbicara dengan benar, Aiden tertawa terbahak-bahak, tertawa nakal dan liar, penuh semangat muda. Ada pedang terkenal di dunia, tapi hanya untuk satu guru tercerahkan yang memahaminya, dia rela hancur berkeping-keping. Bab 1283, Jalan Pedang. Zhang Yufeng dan dia baru saja melakukan pertempuran besar di luar langit berbintang-bintang Xuanji. Mungkin, inilah kegigihan sang pendekar pedang. Pedang seorang pendekar pedang melambangkan hati Tao-nya. Benturan antar pedang adalah benturan hati Tao. Aiden membaca hati yang murni dari niat pedang Zhang Yufeng. Ini adalah pria yang hidup murni untuk Kendo. Zhang Yufeng hanya menyelamatkannya semata-mata karena dia ingin membalas kebaikannya. Saya belum mempertimbangkan sama sekali bahwa saya akan mati di sini. Nyali murni semacam ini mengingatkannya pada seorang teman dekat dari kehidupan sebelumnya, dan dia tersenyum penuh arti. HMPH, sensasional. Nianwu berkata dengan nada menghina, biarkan aku datang dan menemuimu. Tubuh iblis delusi digunakan, dan Nianwu lainnya mengembun, dengan energi iblis yang kuat, membunuh Zhang Yufeng. Bila pedang Zhang Yufeng membuat pukulan kecil, ruangannya sedikit bergetar, dan riak menyebar. Perang akan segera terjadi. Rasa jijik Nianwu langsung membeku. Jurus pedang Zhang Yufeng sama sekali tidak bagus. Beberapa di antaranya hanya murni menusuk, memotong, dan menerangi. Membuat kompleksitas menjadi sederhana. Wang Quanzong dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Zhang Yufeng memiliki pencapaian ilmu pedang yang begitu tinggi. Namun, meskipun kecelakaan Zhang Yufeng terjadi, mereka tidak menganggapnya serius dan tampak seolah-olah mereka mengendalikan segalanya. Nianwu hanya menyeretnya. Aiden tidak punya peluang menang saat menghadapi mereka. Kapan saya, Tuan Palmer, menjadi begitu lemah hingga saya bisa diintimidasi? Aiden mengangkat kepalanya dan tertawa liar, mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi lebih pucat, tetapi kekuatan yang menakutkan sedang berkumpul. 11. Pedang Zizio muncul di tangannya, menunjuk ke arah langit, dan sambaran petir membelah udara keruh. Kemanapun pedangnya menunjuk, Lin Yi menjadi pucat karena ngeri, tidak mungkin, bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan tempur yang berlebihan. Ujung pedang yang kental dilindungi oleh kekuatan Taiyin, yang membekukan bumi. Kekuatan guntur, kilat, dan energi bulan semuanya bercampur menjadi satu, seperti kekacauan yang berkembang, melepaskan atmosfer yang kacau dan penuh kekerasan. Gila, dia gila. Wajah cantik Nangong Qiuyu penuh ketakutan. Dia tidak tahu mengapa seorang biksu ramuan emas memiliki energi yang begitu besar di tubuhnya, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa Aiden berencana menyeret mereka untuk dikuburkan bersama. Waktu yang hebat Kendo. Fragmen hukum kematian terbang dan bergabung ke dalamnya. Seluruh dunia sepertinya sedang menuju kematian, penuh dengan atmosfer kematian dan pembusukan. Bunga, tumbuhan, dan pohon layu dengan cepat, dan energinya terkuras dalam sekejap. Dengan kata lain, seluruh dunia sedang mengalami reinkarnasi selama ribuan nyawa. Cahaya hitam menelan segalanya, tanpa warna apapun, matahari dan bulan menjadi kosong. Penglihatan ini sangat menakutkan. Pada saat yang sama, umur Aiden juga berlalu dengan cepat, dan dia langsung menjadi ratusan tahun lebih tua. Matanya yang energi digantikan oleh nafas waktu, dan rambut putih muncul di kepalanya. Dia membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kekuatan tempur yang kuat. Umur 100 tahun adalah penderitaan yang tak tertahankan bagi seorang biksu biasa-biasa saja. Baginya, selama dia menerobos alam, umurnya akan meroket 10 kali lipat. Boom! Saat pedang Zizio ditebas, ruangan itu ditutupi oleh cahaya hitam, dipenuhi aura pembusukan. Qin Wudi, Tan Wuming, Wang Quanzong dan lainnya, dan bahkan Nianwu yang melawan Zhang Yufeng, dengan cepat mundur, menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk menahan aura pembusukan ini. Pada saat yang sama, beberapa pukulan kuat dari peringkat naga juga diledakkan. Engah! Pertama, ekspresi Nangong Qiuyu berubah drastis dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajah beberapa orang lain juga sepucat kertas, dan umur mereka telah berlalu selama 300 tahun. Bagi dewa surgawi jiwa yang baru lahir, 300 tahun bukanlah umur yang panjang, namun kuncinya adalah terdapat aura pembusukan di dalamnya, yang tidak dapat dihilangkan dengan segala cara. Sial, biarpun kamu ingin mati, kamu harus menyeret kami bersamamu. Wang Quanzong berkata dengan marah. Beberapa orang kuat di peringkat naga merasa bahwa mereka tidak menangkap kelinci dan telah membuat kekacauan sendiri.
Berita kematian Aiden menyebar dengan cepat di wilayah Bintang Changlan. Pengejaran ini sangat brutal. Berapa banyak orang yang dilawan Aiden sampai mati dengan tubuhnya yang terluka parah. Bahkan Wang Quanzong dan yang lainnya terluka parah dan masih dalam masa pemulihan di pengasingan. Komentar Changlan Star Territory tentang Aiden mencakup beberapa dengan penyesalan dan beberapa dengan cibiran. Hei, lagi pula, itu seperti bintang jatuh, bersinar terang dan kemudian mati dengan cepat. Seseorang menghela nafas. Dan mereka yang mencibir secara alami adalah kekuatan super yang memiliki masalah dengan Aiden, seperti klan kerajaan Guan, klan Qin, lembah pemakaman dewa, dan sekte iblis delusi. Haha, semoga berhasil, anak ini meninggal dengan baik. Elder Fang dari Delusion Demon Sect tertawa liar. Aiden telah membuat masalah di sekte iblis hayalan, menyebabkan kerugian besar baginya, dan sekarang dia dengan senang hati mengadakan pesta. Inilah akhir yang pantas kamu dapatkan. Tetua ketiga menghela nafas lega. Jika Aiden dibiarkan hidup, dia tidak akan bisa menyembunyikan kolusinya dengan klan Qin. Dia meninggal. Dewa Luofu merasa seolah-olah langit telah runtuh, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia menangis begitu keras hingga bunga pir berjatuhan. Luo Tianzhen menepuk pundaknya dan menghiburnya. Di planet biasa tertentu, binatang Lilin Yin berubah menjadi anak anjing, berbaring di tanah dan berteriak, Aiden Pi, apakah kamu akan mati seperti ini? Hubungannya dengan Aiden sangat rumit. Sebagai tunggangan Aiden, dia telah ditindas dan dieksploitasi sepanjang hari. Dia sangat membencinya sehingga dia berharap bisa berhubungan seks dengannya di malam yang gelap dan berangin. Dia tidak bisa sedih. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Hei, anak kecil, ikuti aku mulai sekarang dan lupakan bajingan itu. Hao Wei tersenyum jahat, seolah berusaha menghibur seorang wanita yang sedang berkonflik dengan pacarnya, mencoba membujuknya untuk putus. Selain itu, terobosan Zhang Yufeng menjadi dewa surgawi jiwa yang baru lahir dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Bintang Changlan. Tidak lama setelah terobosannya, dia bertarung dengan Nian Wu, yang menduduki peringkat ke-19 dalam daftar naga. Benar saja, makhluk yang berada di urutan teratas daftar harimau semuanya adalah monster. Mereka jelas dapat menerobos dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Beberapa orang terkejut. Lin Yi dan Shen Long semakin memperhatikan fakta bahwa mereka adalah nomor satu di daftar harimau. Selama periode ini, Zhang Yufeng menduduki peringkat di peringkat naga. Banyak negara adidaya menawarkan cabang zaitun kepada jenius yang baru dipromosikan di peringkat naga ini. Namun, Zhang Yufeng selalu mengucapkan terima kasih kepada para tamu secara tertutup. Fei Longxing telah mengalami malapetaka, dan semuanya hancur. Qin Zilan dan Qin Xiao datang ke reruntuhan sekte Buddha Dure. Buddha teratai emas sedang berkonsentrasi pada praktik agama Buddha, dan cahaya Buddha bersinar di sekujur tubuhnya, menjadikannya lebih Buddhis, seperti reinkarnasi dari Buddha kuno. Tuan Palmer, dia sudah mati. Qin Xiao berkata dengan berani. Dia siap untuk menghibur tubuh Buddha teratai emas. Tanpa diduga, tubuh Buddha teratai emas hanya menggerakkan kelopak matanya, terus memuja Buddha dengan tenang, dan mengatakan sesuatu yang membuat mereka bingung. Turunlah, kamu tidak diperbolehkan melakukan ini. Perhatikan saja dan berlatihlah dengan baik. Selama periode ini, Qin Xiao diajar berkali-kali oleh tubuh Buddha teratai emas, dan darah dewa biru di tubuhnya awalnya terbangun. Meskipun dia tidak tahu bahwa garis keturunannya sangat tinggi, dia masih merasakan transformasi dirinya. Dia menjadi lebih menghormati tubuh Buddha teratai emas, mengangguk, dan mundur. Bab 1284, di dalam bintang matahari. Hubungan antara tubuh Buddha teratai emas dan dewa sangat dekat. Secara alami, dapat dirasakan bahwa dewa tersebut belum mati. Dia berada di suatu tempat di wilayah Bintang Changlan, tetapi auranya sangat lemah. Adik laki-laki, berapa lama waktu yang kamu punya sampai kamu berhasil menerobos? Klon Kitian memandang tubuh Buddha teratai emas dengan penuh arti. Paling lama dalam setengah tahun, aku akan menerobos ke dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Berbicara tentang ini, mata Buddha teratai emas dipenuhi dengan cahaya terang. Dia sepenuhnya siap menghadapi bencana itu. Wang Quanzong, Qin Wudi, Nangong Qiuyu, tubuh Buddha teratai emas meneriakkan nama orang-orang ini dengan niat membunuh. Ahem. Bintang matahari yang sangat besar di langit berbintang memancarkan api matahari yang benar-benar menakutkan sepanjang waktu, membakar ruang hampa ratusan juta mil. Aiden sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di Sunstar. Faktanya, dia hanya bisa tinggal di lapisan terluar bintang matahari. Jika Anda melangkah lebih jauh, suhu dan tekanan tinggi yang mengerikan akan langsung menguapkannya menjadi abu melangkah. Cederanya terlalu serius. Aiden batuk beberapa suap darah dan berkata dengan lemah. Belum lagi umur 100 tahun terbakar, tubuh fisik hampir hancur, tulang patah, luka robek sangat besar, dan kekuatan magis dapat memusnahkan vitalitas sehingga sulit untuk pulih. Pukulan dari anggota penting keluarga kerajaan juga meninggalkan luka serius di jiwanya, dan cahaya jiwanya semakin redup. Saya bahkan tidak berpikir bahwa saya bisa melarikan diri hidup-hidup, dan saya siap untuk bereinkarnasi. Aiden menyeringai. Pada saat kritis, Lin Xiu tiba-tiba menyelamatkannya.
Saat dia terlempar, harta abadi melilitnya dan pergi, menghapus semua jejak. Jika Lin Xiu tidak memberinya obat penyembuh dan menghela nafas lega, dia tidak akan bisa menunggu tubuh suci Taiyin perlahan pulih dari luka-lukanya. Alasan mengapa Lin Xiu menyelamatkannya hanya karena dia mengira dia adalah teman Buddha teratai emas. Aku tidak menyangka pesona kepribadianku tidak sebaik tiruanku sendiri. Aiden tersenyum pahit. Sebagai gantinya, dia memberitahu penyihir itu lokasi tubuh Buddha teratai emas. Dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk pulih dari cedera ini. Aiden berkata dengan sungguh-sungguh. 3 bulan mungkin tampak cepat di mata orang luar, tetapi di mata Aiden, itu membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan dari tubuh suci Taiyin, yang menunjukkan betapa seriusnya cederanya. Aiden tertidur lelap, dan tubuh abadi guntur surgawi secara otomatis terbuka, membentuk perisai guntur untuk melindungi tubuhnya yang rusak. Tubuh suci Taiyin sedang pulih dari luka-lukanya. Bas, tiba-tiba, pohon Yuexi kuno menjadi hidup, sedikit gemetar, dan memancarkan kekuatan agung, berakar di tubuh Aiden yang rusak. Setelah beberapa saat, sentuhan hijau muncul di tubuh yang patah, di antara patah tulang dan daging cincang, memancarkan nafas kehidupan yang agung. Cabang-cabang tumbuh. Dalam waktu kurang dari sehari, sebatang pohon kecil tumbuh dari lapisan luar bintang matahari. Di bawah panasnya api matahari yang sebenarnya, ia tumbuh dengan liar dan menjadi penuh vitalitas. Namun, pohon Yuexi kuno juga menendang balik kemampuan tersembunyi di tubuh Aiden. Daun pohon Yuexi kuno bergetar sedikit dan mengeluarkan suara kekanak-kanakan dan lucu. Bagaimanapun, ini adalah balas dendamku karena telah menyelamatkan hidupmu. Baiklah, saya pantas mendapatkannya. Namun, kekuatan tersembunyi ini begitu besar sehingga memakan semangat sebenarnya dari pohon kuno Yuexi. Dia telah tumbuh lebih lama, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuno dan agung. Obat mujarab bagi tubuh manusia bukan hanya sekedar bicara. Aiden mendapat banyak manfaat dari reruntuhan naga sejati. Faktanya, hanya butuh 2 bulan bagi Aiden untuk bangun. Ketika dia menemukan bahwa luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, dia penuh vitalitas, darahnya kuat, dan jiwanya bahkan lebih kuat, Aiden tertegun. Saat Aiden melihat pohon kecil berakar di tubuhnya, wajah Aiden menjadi gelap. Teman baik, pohon kuno Yuexi emosional telah mencuri banyak manfaat darinya selama ini. Pada daun yang ditutupi rune, potongan hukum guntur dan hukum kematian saling terkait. Engah. Melihat Aiden hampir pulih, pohon kuno Yuexi mencabut dirinya dari tubuh Aiden, tiba-tiba merobek noda darah. Darah mengucur, menyebabkan keringat dingin mengucur di dahi Aiden. Kamu belum pernah dipukuli oleh masyarakat. Aiden dengan kejam mengucapkan pepatah umum di bumi. Jika aku tahu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Semangat sebenarnya dari pohon kuno Yuexi memiliki suara kekanak-kanakan dengan sedikit kebencian, seperti anak yang dirugikan. Pohon bulan kuno menembus tubuh Aiden lagi. Setelah pulih dari luka-lukanya di Sunstar selama 3 hari, Aiden pulih sepenuhnya. Dia berjalan keluar dari Sunstar dan melihat planet kehidupan yang luas. Ketika berputar, siang dan malam menjadi berbeda, dan ada sajak Tao yang samar-samar memancar dari itu. Ini? Aiden kaget. Aiden telah mengalami planet Tao Yun yang samar-samar ini ketika kehendak surga bumi terbangun. Mungkinkah ini planet tempat lahirnya kehendak surga? Aiden melangkah ke planet ini dan menghadapi perlawanan besar di atmosfer. Budidayanya sangat ditekan dan dia hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatan tempurnya. Dengan keras, sebuah kawah diledakkan dari pegunungan di sebuah benua di belahan bumi selatan. Aiden keluar dengan ekspresi malu. Setelah memilahnya, pikiran spiritualnya menyebar, mencakup radius 1000 meter, melihat segalanya. Ini adalah planet yang relatif primitif, dan manusia di planet ini baru saja memasuki masyarakat budak. Negara-negara kota yang besar dan kasar tersebar di seluruh daratan. Sebagian besar orang di negara kota itu mengenakan pakaian sederhana, dan para pangeran serta bangsawan hanya bisa menggunakan pakaian untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Di sini belum lahir peradaban yang membudidayakan makhluk abadi. Hanya sebagian astrolog yang dengan mengamati pergerakan matahari, bulan dan bintang telah melahirkan jejak pemikiran spiritual. Jika planet ini berkembang menjadi peradaban abadi yang berfokus pada pengembangan pemikiran spiritual, tubuh fisik akan menjadi sangat rapuh. Aiden bergumam. Ini tidak sesuai dengan gaya Changlan Star Territory. Aiden hanya pernah melihat peradaban semacam ini yang berspesialisasi dalam menumbuhkan pemikiran spiritual di bidang bintang yang sangat tersembunyi di kehidupan sebelumnya. Mengenakan jubah ajaib, memegang tongkat, dan melantunkan mantra. Di peradaban itu, makhluk abadi telah lahir. Aiden memasuki salah satu negara kota, dan orang-orang di dalamnya melihat bahwa pakaiannya tidak cocok dengan mereka, dan mereka semua memandangnya. Berhenti. Seorang tentara memasang pandangan tidak ramah dan menghentikan Aiden. Namun detik berikutnya, prajurit itu tampak terkejut, dan pria berpakaian aneh itu menghilang. Apakah ini ilusi? Dia menggosok matanya dengan kuat dan kemudian melanjutkan patroli. Aiden berjalan keluar dari negara kota, merasakan nafas planet ini, kental dan kuno, dengan ekspresi ragu. Ini adalah planet yang dulunya sangat kuat. Mata Aiden melonjak. Bahkan lebih kuat dari 10 klan kuno teratas.
Namun peradaban yang pernah ada di planet ini hancur. Ini setidaknya melibatkan tingkat dewa abadi. Aiden datang ke daerah sungai. Karena peradaban negara kota ini masih sangat rendah, mereka memiliki sedikit kemampuan untuk mengembangkan sungai ini. Tidak ada tempat tinggal manusia di sini, dan tampak tenang dan damai. Bab 1285, tidak diketahui lagi. Suatu malam, perahu itu datang perlahan-lahan. Tukang perahu itu adalah seorang pemuda, bahkan sangat tampan. Ia mengenakan pakaian linen kasar, dengan kaki telanjang, berdiri dengan tenang dan gagah di atas perahu. Aiden terkejut. Meskipun tukang perahu itu sangat tersembunyi, dia masih merasakan aura kuat yang tidak aktif. Saudaraku, apakah kamu perlu menyeberangi sungai? Wajah tampan tukang perahu itu penuh kebaikan. Aiden tetap diam, naik ke perahu, memandang tukang perahu dengan waspada, dan berkata, apakah kamu bukan dari planet ini? Dia awalnya mengira bahwa ini adalah seorang biksu yang cukup beruntung untuk bertahan hidup ketika peradaban prasejarah planet ini dihancurkan. Namun ada rasa penolakan yang kuat dalam dirinya. Seperti Aiden, dia adalah orang yang ditolak oleh planet ini. Saudaraku, aku punya cerita di sini, apakah kamu ingin mendengarnya? Tukang perahu tidak menjawab perkataan Aiden, melainkan tersenyum misterius dan berkata, kisah ini menceritakan sebagian dari sejarah planet ini. Aiden mendengarkan dengan tenang dan melihat obat apa yang dia jual di labunya. Planet ini sudah ada sejak lama sekali. Adapun berapa lama? Ya, seharusnya 100.000 tahun atau 200.000 tahun. Planet ini sudah ada sejak lama sekali. Adapun berapa lama? Ya, seharusnya 100.000 tahun atau 200.000 tahun. Ya, sudahlah, itu sangat panjang. Sebelumnya, ada peradaban yang sangat kuat di planet ini, yang lebih kuat dari 10 ras kuno. Di antara mereka, mereka memiliki tingkat kultivasi tingkat lanjut seperti Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dan Dewa Abadi Sejati. Mereka sering mengukir relief. Konon bahwa itu adalah metode budidaya mereka yang unik, dan relief yang mereka ukir sejalan dengan prinsip langit dan bumi, dan dapat membantu orang menyadari Tao. Di sungai yang berarus deras tersebut, sebuah perahu kecil berlayar dengan mantap menyeberangi sungai sehingga menimbulkan gelombang yang meninggi. Tukang perahu berbicara perlahan, menceritakan sejarah kuno dengan ekspresi santai, seolah-olah dia adalah saksi, dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Aiden mendengarkan dengan tenang, sesekali mengerutkan kening. Di era itu, ada berbagai patung berskala besar berdiri di planet ini, tingginya ribuan kaki dan megah. Dilihat dari langit berbintang, mereka tampak seperti raksasa yang berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas langit. Sungguh sangat mengejutkan. Patung-patung itu disembah oleh semua makhluk hidup, dan diberdayakan oleh kekuatan dupa yang sangat besar, secara bertahap menghasilkan kebijaksanaan spiritual. Mereka disembah oleh semua makhluk hidup, jadi mereka secara alami adalah orang suci penjaga planet ini. Saat tukang perahu menceritakan kisahnya, Aiden tampak terkejut. Karena di antara dewa penjaga ini, yang terkuat adalah yang abadi, dan jumlahnya lebih dari 10. Dan planet ini, pada zaman prasejarah, memiliki keberadaan yang abadi. Yang abadi menggunakan cara-cara yang hebat untuk mengumpulkan keberuntungan, dan kehendak surga di planet ini mulai muncul. Jika semua ini benar, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa planet ini adalah kekuatan nomor 1 di wilayah bintang Changlan saat itu. Sangat disayangkan bahwa kehendak surga di planet ini mati sebelum waktunya. Kecelakaan yang tiba-tiba mengubah segalanya, menyebabkan peradaban prasejarah yang makmur dan berkembang menuju titik terang ini runtuh. Dari suatu tempat, sekelompok setan datang dari luar dunia. Mereka menyukai planet ini dan ingin menjajahnya. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi, sebanding dengan perang ilahi. Satu demi satu, dewa penjaga besar berdiri tegak dan naik ke langit untuk melawan iblis. Pertarungan tersebut menyebabkan bintang-bintang runtuh dan langit berbintang punah. Para santo pelindung berjatuhan satu demi satu, dan semua makhluk hidup di planet ini berdoa dan putus asa. Akhirnya, perang tingkat keabadian pecah. Dalam pertempuran di tingkat abadi, saya khawatir seluruh wilayah bintang Changlan akan lenyap. Aiden mencibir dan berkata dengan dingin. Dalam pertarungan dengan karakter tabu pada level itu, wilayah bintang Changlan tidak dihancurkan, yang di luar dugaanku. Saya kira ada kekuatan di area ini yang menekan kekuatan dewa abadi dan membiarkan wilayah bintang Changlan menjadi dilestarikan. Tukang perahu itu tertawa. Perahu berhenti, dan mereka berdua turun dari perahu dan sampai di sebuah ngarai besar, yang sepertinya terbelah oleh sesuatu. Roh jahat yang menakjubkan memancar, menjadi area kehidupan yang terbatas. Aiden merasakan sengatan semuanya seluruh tubuhnya dan dengan cepat mundur. Tukang perahu memandang ke bawah ke Rift Valley dari langit seperti seorang sarjana sejarah yang fanatik. Di celah lembah terdapat mayat-mayat, sebagian adalah manusia dan setan, dan sebagian lagi telah menjadi fosil, menyatu dengan planet, dan berada di lapisan batuan. Aiden kaget. Ngarai besar ini penuh dengan mayat, dan masih ada beberapa aura kuat yang tersisa dalam hidup. Setidaknya mereka adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir selama hidup mereka miliaran makhluk mati. Suasana sejarah yang kuat muncul di hadapan saya. Tulang-tulang ini mencatat kekejaman berdarah di masa lalu. Tidak perlu waktu lama untuk memupuk keabadian, dan ada miliaran tulang di dunia.
Tukang perahu mengambil tengkorak di kakinya dan mempelajarinya dengan cermat. Tengkorak ini seharusnya milik suku Badak di antara iblis. Tengkorak suku ini adalah yang paling keras, tetapi menabrak bintang, tetapi masih lapuk. Aiden berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu memberitahuku ini?" Tukang perahu meletakkan tengkorak itu dan berkata, "Tahukah Anda sudah berapa tahun saya berada di sini? 20 tahun penuh. Saya bepergian ke setiap sudut planet ini, mempelajari peninggalan prasejarah dari awal kegembiraan dan antusiasme. Lambat laun saya menjadi bosan. Aku hanya membutuhkan seseorang untuk berbagi kebosananku, dan kamu adalah orang pertama yang kutemui yang bukan milik planet ini. Kalau begitu kamu benar-benar membosankan." Aiden mencibir. Mungkin. Tukang perahu juga tidak mempedulikan hal ini. Tingkat kultivasinya hanya berada di puncak inti emas, dan usia tulangnya sekitar 50 tahun. Dia memiliki aura misterius pada dirinya, dan ketika dia berjalan di permukaan planet ini, medan magnet di dekatnya berubah karena dia. Dunia manusia memurnikan hati. Aiden segera memikirkan sebuah kata. Tukang perahu ini jelas bisa menerobos ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir kapan saja, tapi dia terus menekan wilayahnya. Aiden juga menjadi tertarik dan mengikuti tukang perahu itu dengan tenang. Mungkin tukang perahu sudah bosan selama lebih dari 20 tahun dan sangat cerewet serta terus mengoceh. Selama sebulan, keduanya melakukan perjalanan ke setiap sudut planet ini dan melewati negara kota besar. Negara-negara kota ini saling menaklukkan, dan salah satu negara kota di utara adalah yang paling kuat. Setelah bertahun-tahun melakukan penaklukan, negara-negara tersebut telah menguasai wilayah yang luas, dan ada kecenderungan yang samar-samar untuk menciptakan penyatuan dan pembentukan yang besar. Sebuah dinasti. Tukang perahu dan Aiden hanya lewat. Keduanya mengikuti jalur tertentu dan belajar tentang kejayaan peradaban prasejarah tersebut. Tak terbayangkan bahwa semua makhluk abadi telah jatuh. Tukang perahu berkata, "Saya telah menjelajahi langit berbintang dan menemukan bahwa planet-planet di dekatnya berusia sangat muda, hanya berusia lebih dari 100.000 tahun. Ini berarti bahwa planet-planet di langit berbintang ini semuanya terkondensasi kembali dari pecahan benda-benda dalam perang ilahi itu." Harta karun abadi. Aiden menemukan tombak dalam formasi batu raksasa. Meski sudah berkarat dan membusuk, sisa nafasnya membuatnya kesemutan. Ini masih merupakan harta peri terbaik. Namun, itu hanya ada di tangan Aiden sebentar dan kemudian menjadi penggemar. Keduanya sampai di ujung paling utara planet ini. Boom! Tiba-tiba, dari es yang belum mencair selama ribuan tahun, cahaya berdarah keluar, menerangi separuh langit menjadi merah. Genangan darah merah aneh muncul di depan mereka berdua. Bab 1286, tempat yang tidak menyenangkan. Darah itu sepertinya mengandung kemarahan dan keengganan abadi, dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan, mengancam akan menghancurkan dunia. Kesalahan muncul di angkasa, dan aura menyeramkan beredar. Yang beralamat buruk. Aiden tampak kaget. Di celah luar angkasa, dia melihat gambar buram. Legiun yang mengenakan baju besi hitam sedang melewati langit berbintang. Di matanya ada pusaran air hitam, menelan segalanya, penuh kematian dalam gambar mulai kabur. Tampaknya ada semacam aturan yang mencegah orang mengintip. Saya melihat pemandangan familiar ini lagi. Jangan melihat secara langsung. Mata Aiden mulai berdarah dan dia hampir menjadi buta. Untungnya, dia melihat ke masa lalu dan menutup matanya. Itu adalah... Jelas ini adalah pertama kalinya tukang perahu melihat pemandangan aneh ini, dan dia sangat terguncang. Anggota legiun yang mengenakan baju besi hitam rusak menoleh dan menatap Aiden dan tukang perahu, pusaran air hitam di matanya menjadi semakin menakutkan. "Hei, kamu sudah mati, pada akhirnya kamu tidak bisa melarikan diri." Kesalahan luar angkasa dipulihkan dan pemandangan ini menghilang. Wajah Aiden berubah muram. Apa yang terjadi di masa lalu di planet ini yang mengarah ke masa lalu di sini tidak dapat dilihat secara langsung atau ditelusuri kembali, jika tidak kita akan menghadapi teror yang hebat. Apa ini? Tukang perahu tampak ketakutan. Anda dapat memahaminya sebagai pembawa konkret dari beberapa jenis aturan. Aiden berkata dengan sungguh-sungguh, setelah kamu melihatnya, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak diketahui. Tukang perahu terdiam beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa, ekspresi keingintahuan muncul di matanya. Menarik, saya tidak menyangka hal seperti itu ada di dunia ini. Aiden Ting terkejut. Kebanyakan orang akan ketakutan dan bingung ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan seperti itu. Selalu ada banyak hal yang tidak kita ketahui di dunia ini. Alam semesta seperti ini menarik. Tukang perahu tersenyum dan tidak bertanya mengapa Aiden mengetahui hal ini. Di ujung utara, penglihatan itu berangsur-angsur menghilang, dan genangan darah secara bertahap kehilangan aura menakutkannya, dan kemarahan serta keengganan yang terkandung di dalamnya semakin melemah. Bang, bang, tiba-tiba, es pecah satu demi satu, aliran darah muncrat, dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Salah satu mayat memiliki roh kudus yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun telah mati selama ribuan tahun, masih ada aura hukum di dalam mayat tersebut, aura yang bergema tanpa henti. Mayat seorang yang abadi. Mata Aiden tajam. Hanya setelah kematian keberadaan semacam ini, meskipun jiwa sejati telah punah, namun kekuatan hukum belum kembali ke dunia ini, barulah ia dapat memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu,
jenazah makhluk abadi dan abadi juga merupakan bahan untuk menyempurnakan senjata magis dan diidam-idamkan oleh orang lain. Sedangkan untuk jenazah jenazah kaisar abadi dibuat menjadi senjata ajaib yang mungkin melampaui harta karun abadi. Hanya saja belum pernah ada yang memikirkan hal seperti itu. Terlebih lagi, keberadaan tabu seperti kaisar abadi menyatu dengan Dao. Setelah kematiannya, Dao sebelumnya masih terpatri di alam semesta dan tidak akan hancur selama ratusan juta tahun. Memurnikan mayat kaisar abadi menjadi senjata ajaib akan tercetak di alam semesta, dan Tao, yang pernah menjadi milik mereka akan merasakannya, dan teror besar akan terjadi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melakukan hal ini. Itu tidak berhenti di situ. Ada juga 3 mayat abadi sejati, yang disemprotkan oleh cahaya darah. Fragmen hukum yang tersisa di sana bergetar, menyebabkan resonansi langit dan bumi, dan kekuatan mereka seperti jurang maut, menekan segalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat tukang perahu melihat tingkah Aiden, kelopak matanya melonjak liar. Saya melihat Aiden menyingkirkan mayat keempat makhluk abadi ini. Mungkinkah Aiden punya hobi khusus? Mata tukang perahu itu menatap Aiden, yang sangat aneh. Aiden tidak menjelaskan apapun. Meskipun keempat mayat abadi sejati ini adalah harta karun, para biksu yang kuat tidak dapat mengambil bagian hukum di dalamnya, jadi tentu saja mereka tidak tahu. Tapi singa dari pohon kuno Yuexi membuka mulutnya dan ingin melahap mayat keempat makhluk abadi ini. Bagaimanapun, pohon kuno Yuexi menyelamatkan nyawanya, jadi Aiden tidak punya pilihan selain melakukannya. Dal. Aiden sepertinya mengingat sesuatu, dan tubuhnya gemetar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pertempuran tingkat keabadian pernah terjadi di langit berbintang ini, menghancurkan semua bintang di langit berbintang terdekat dan dalam beberapa tahun cahaya. Tapi Sunstar yang dirawat Aiden selama 2 bulan itu terluka. Aura kuno dan luas tidak bisa membodohinya. Itu adalah bintang matahari yang telah ada selama miliaran tahun. Belum lagi yang abadi, bahkan yang abadi pun bisa melakukannya dengan meledakkan bintang matahari. Bintang matahari itu punya masalah besar. Aiden mengangkat kepalanya dan memandang matahari di langit. Saat ini, tukang perahu menginjak suatu tempat dan ekspresinya berubah drastis. Seolah-olah beberapa formasi telah diaktifkan, dan ruang itu dengan cepat terdistorsi. Pola ilahi muncul di seluruh es di ujung utara, memancarkan suasana kuno. Ini adalah susunan teleportasi yang sangat besar. Dalam sekejap, Aiden dan tukang perahu ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan. Sesaat kemudian, keduanya muncul di lautan api yang terdiri dari api matahari yang sebenarnya. Aiden melihat matahari yang sebenarnya menyala di atas kepalanya, memancarkan aura kuno dan menakutkan. Di bawah kendali kekuatan tertentu, matahari itu berputar, berubah bentuk, meledak, dan meletus menjadi badai matahari yang besar. Ini adalah bagian dalam bintang matahari. Dibandingkan dengan lapisan luar tempat Aiden tinggal, suhu di sini bahkan lebih mengerikan. Dapat mengubah biksu yang kuat menjadi abu dalam sekejap. Hanya saja ada kekuatan yang menghalangi kekuatan penghancur surga ini, memungkinkan mereka berdua lolos dari bahaya. Sumber kekuatan ini adalah sebuah istana yang terletak di dalam bintang matahari. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi tetap tidak terluka di bawah teriknya api matahari yang bersuhu jutaan derajat. Setiap batu giok yang menyusunnya mengalir dengan energi abadi. Di kedua sisi istana terdapat 2 buah patung setinggi 1 juta kaki, berwajah megah dan aura tak terkalahkan yang menelan gunung dan sungai. Jika kedua patung ini ditempatkan di sebuah planet, kepalanya akan menembus atmosfer. Pohon kuno Yuexi tiba-tiba bergetar sedikit, yang menyentuh hati sanubari Aiden. Apa yang salah? Aiden hanya bertanya dengan santai di benaknya, tapi dia tidak menyangka roh sebenarnya dari pohon kuno Yuexi benar-benar berbicara. Ada aura di sini yang membuatku takut. Aiden kaget. Anda tahu, pohon kuno Yuexi tidak takut dengan daging dan sayuran, dan bahkan berani melahap tangan yang terputus dari istana Dao tingkat 10. Mereka bersedia menerima 4 mayat makhluk abadi, tetapi mereka menyerah di sini. Eksistensi yang bahkan bisa membuat pohon kuno Yuexi merasa takut bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi Aiden sekarang. Boom! Raungan yang mengguncang surga tiba-tiba terdengar, dan api matahari yang sebenarnya di bintang matahari yang bergetar membentuk gelombang udara yang menyebar jutaan kilometer jauhnya. Istana dibanjiri oleh api matahari yang sebenarnya. Ketika muncul kembali, mayat sebesar bintang muncul di depan Aiden dan tukang perahu. Aiden melihatnya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bab 1287, Tanah Leluhur Kilin. Ini adalah mayat yang menggabungkan kepala singa, tanduk, mata harimau, tubuh rusa, sisik naga, dan ekor lembu. Lubang darah muncul di atasnya, dan genangan darah meluap, memancarkan tekanan agung yang tak terbayangkan. Bintang matahari ini agak tidak stabil. Api matahari yang sebenarnya terus meledak, meletus menjadi badai matahari yang mengerikan. Ini adalah mayat binatang Kirin. Aura tragis masih melekat. Anda harus tahu bahwa klan Kilin adalah salah satu ras teratas di alam semesta. Siapa yang membunuh unicorn yang begitu mistis dan legendaris? Kekuatan bertarung semacam ini tidak kalah dengan Aiden di kehidupan sebelumnya. Dia merasakan teror yang luar biasa. Tidak heran pembawa aturan akan muncul di celah luar angkasa di planet itu.
Legiun yang mengenakan baju besi hitam sedang melintasi perbatasan. Di langit berbintang ini, peristiwa mengerikan telah terjadi. Tekanan dari mayat Kilin begitu mengerikan sehingga membuat bintang matahari menjadi sangat tidak stabil. Badai matahari yang meletus menelan beberapa planet di dekatnya. Tukang perahu itu benar-benar terpana oleh keterkejutannya, dan kemudian matanya menjadi lebih bersemangat. Belum tentu bagus kalau kita melihat mayat Kilin ini. Aiden berkata dengan sungguh-sungguh, mengingat pemandangan yang dia lihat di celah luar angkasa tadi. Pantas saja bintang matahari tidak hancur dalam pertempuran level itu. Semuanya menjadi jelas pada saat ini. Mayat Kilin ini telah tergeletak di bintang matahari selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Aura kuno dan tragis mengalir ke wajah, seolah menceritakan kisah perang kuno yang paling menghancurkan bumi. Boom! Tiba-tiba, bintang matahari mengembang dengan hebat dan berkontraksi dengan hebat, meledak dengan detak jantung yang mengguncang bintang-bintang. Sebuah kekuatan yang membuat langit bergetar dan mengejutkan masa lalu dan masa kini muncul, dan itu hampir akan menghancurkan dunia. Rambut tukang perahu itu mati rasa dan tanpa sadar dia mundur. Dia hampir terpengaruh oleh kekuatan ini dan tubuhnya meledak sekali. Jika Anda bukan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, Anda tidak dapat membentuk kembali daging dan darah. Namun pemandangan magis muncul, jiwanya memancarkan aura suci dan luas, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua, seolah-olah dia adalah makhluk purba dan tertinggi di alam semesta, tidak setingkat dengan bentuk kehidupan lainnya. Jiwa Tianyan. Aiden terkejut. Selain perawakan khusus, banyak makhluk di dunia ini yang terlahir dengan kemampuan luar biasa. Misalnya jiwa Tianyan dapat disimpulkan dari zaman dahulu hingga sekarang, mencari keberuntungan dan menghindari kesialan. Setelah daging dan darahnya dibentuk kembali, wajah tukang perahu menjadi pucat dan dia merasakan rasa ngeri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru saja dia mencoba menyimpulkan, tetapi dalam sekejap dia merasakan rahasia tersembunyi dan kacau yang tidak mungkin ditebak. Jika Anda memaksakan perhitungannya, Anda akan menghadapi teror yang hebat. Apakah ini ras terlarang dalam legenda kuno? Kata tukang perahu dengan ketakutan. Pada saat ini, pohon kuno Yuexi di tubuh Aiden juga merasakan kekuatan yang menakutkan ini. Cabang-cabangnya menyebar, seperti rumput bebek ditiup angin dan kekuatan. Aku sekarat, aku hanya bisa bertahan paling lama 1 jam. Semangat sebenarnya dari suara kekanak-kanakan pohon kuno Yuexi dipenuhi dengan keengganan. Dia siap untuk dilahirkan kembali dan berubah menjadi benih. Saya hanya tidak tahu berapa lama dan di mana dia akan melayang di alam semesta nanti. Kakak, unicorn ini tiba-tiba hidup kembali. Tulang dan persendiannya membentuk batang melintang yang aneh, dan membungkul dengan sudut yang aneh, membuat takut tukang perahu. Untungnya, dengan keras, mayat unicorn itu meledak dan kembali menjadi debu. Aiden menghela nafas lega, dia takut mayat ini adalah mayat palsu. Mayat palsu naga asli tingkat keabadian di reruntuhan naga sejati cukup menakutkan. Mayat palsu unicorn akan menyebabkan transformasi mayat yang mengerikan, dan langit berbintang ini tidak akan ada lagi. Namun, setiap tetes darah di mayat Kilin yang meledak itu terbakar, menimbulkan suara dentang yang kuno dan tidak dapat diprediksi. Ini seperti membalikkan tahun dan mendobrak pintu waktu. Energi kuno yang sangat besar mengalir ke wajahnya. Sebuah gambaran kuno muncul, itu adalah sebuah planet dengan dewa-dewa paling suci di alam semesta, seolah-olah telah diberkati oleh para dewa. Planet ini dilindungi oleh kemauan yang sangat besar, yaitu kehendak surga di planet ini. Planet ini penuh dengan anggota klan Kilin. Tanah leluhur Kilin. Aiden sepertinya mengetahui sesuatu yang penting. Aura planet ini kabur dan koordinatnya tidak dapat ditemukan. Jangan berspekulasi, jika tidak, Anda akan menghadapi teror yang hebat. Namun suatu hari, kejadian mengerikan terjadi. Sebuah tangan besar tertawa seperti bintang, bertahan dengan cahaya hitam dan memancarkan aura kehancuran. Pada saat ini, seluruh langit berbintang sedang bereinkarnasi. Tanah leluhur Kilin diselimuti aura ini, dan waktu berjalan dengan kecepatan yang paling menakutkan. Klan Kilin dengan cepat melewati masa kanak-kanak, dewasa, tua dan mati. Ini adalah hukum waktu, salah satu kekuatan paling menantang surga di alam semesta. Siapa pemilik tangan sebesar ini? Waktu adalah musuh terbesar, bahkan Kaisar Abadi pun akan kalah menghadapi waktu. Namun dengan mengendalikan keberadaan hukum waktu, pasti ada cara untuk memperpanjang umur seseorang. Aiden berpikir sendiri. Mengaum. Di tanah leluhur Kilin, suara gemuruh yang mengguncang dunia keluar, dan seorang Kilin, yang tingginya 10.000 kaki dan sangat tua, keluar dan melihat anggota klannya sekarat satu persatu sudah gila. Pertempuran sengit terjadi di langit berbintang, menyebabkan bintang-bintang hancur dan banyak planet berubah menjadi bubuk. Pada akhirnya, Kilin tewas dalam pertempuran, dan sosok kabur muncul. Di tubuhnya, semua aura jalan menjadi kabur, dan hukum terdistorsi, seperti lubang hitam besar, menelan segalanya. Bahkan keberadaannya pun kabur. Sekalipun Anda dapat melihat wajahnya dengan jelas, dalam pikiran Anda itu hanyalah wajah buram. Aiden hanya melihatnya sekilas, dan tubuhnya terbelah dengan bekas darah, dan jiwanya hancur. Ada beberapa pantangan yang tidak bisa dilihat secara langsung atau dideteksi bahkan setelah kematian.
Sosok ini menyaring setetes darah dari mayat Qilin, yang berisi kekuatan hukum yang menghancurkan bumi, membuat langit berbintang mengaum. Mata mayat Qilin terbuka dengan marah, dan air mata mengalir. Air mata melintasi penghalang ruang dan waktu, jatuh di depan mata Aiden, dan menghilang sepenuhnya. Rahasia mengerikan apa yang telah kuungkapkan? Wajah tukang perahu menunjukkan ketidakpercayaan, ketakutan, kepanikan, kegembiraan, dan suasana hatinya sangat rumit. Namun gambaran ini belum hilang. Boom! Istana batu giok putih meledak dengan keras, dan ada genangan darah di dalamnya, begitu jelas hingga mengandung kekuatan mengerikan yang bisa membuat dunia runtuh. Tetesan darah ini bukan milik mayat Qilin, tapi tetap saja menakutkan. Nafasnya tidak setua darah Qilin, sosok tabu yang tumbang di zaman modern. Genangan darah ini memberi Aiden rasa keintiman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan perasaan sedih serta marah melonjak ke dalam hatinya. Genangan darah ini sepertinya telah merasakan emosi Aiden, mengeluarkan suara dentang dan dengan cepat mengembun menjadi bentuk manusia. Apakah ini benar? Tukang perahu merasakan bahwa Aiden beresonansi dengan darah tersebut, dan merasa ngeri. Pada akhirnya, genangan darah ini mengembun menjadi seorang pemuda bertubuh sedang, dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang. Dia memancarkan aura menakutkan dari makhluk abadi dan dikelilingi oleh kekuatan hukum dan otot luar angkasa dan muncul di depan Aiden. Bab 1288, Dewa Abadi Shenwu. Mata Aiden langsung berubah menjadi merah darah, dan tinjunya mengepal begitu kuat hingga mengeluarkan suara ledakan. Bagaimana mungkin dia tidak familiar dengan sosok ini? Ini adalah saudara laki-lakinya di kehidupan sebelumnya, teman dekat hidup dan mati, seorang jenius yang melakukan perjalanan dari satu bidang bintang ke dunia kultivasi yang hebat bersama. Saya pernah minum di bawah sinar bulan, tertawa dan berbicara tentang romansa, dan menghitung tokoh-tokoh berpengaruh di zaman itu. Mereka juga bersama-sama memasuki wilayah terlarang alam semesta dan memadamkan kekacauan. Dunia kultivasi yang hebat menyebutnya sebagai dewa bela diri abadi. Ah! Aiden menengadah ke langit dan meraung, melampiaskan amarahnya. Apa yang terjadi setelah kematiannya yang menyebabkan kematian saudaranya? Tukang perahu tidak tahu mengapa Aiden marah, tapi dia bijaksana. Dan Dewa Abadi Shenwu tampak hidup kembali, dengan sedikit warna di matanya, seolah-olah dia adalah manusia paling menakjubkan di alam semesta, dengan gaya tiada taraf dan kepala mandiri, melampaui para jenius yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Hal ini membuat Aiden merasa semakin patah hati, berharap dia bisa melewati sungai waktu yang panjang dan mengejar kebenaran segera setelah kematiannya. Boom! Di antara bintang-bintang, guntur yang kacau melanda satu demi satu, membentuk lautan guntur. Jika ada biksu dari 10 suku kuno teratas di sini, mereka akan sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak. Ini adalah petir yang bahkan dapat membunuh makhluk abadi, tetapi mereka dihalangi satu persatu dari bintang matahari oleh ini sosok dengan alis-alis pedang dan mata berbintang. Waktu terus berjalan. Mengapa kau melakukan ini? Di langit berbintang yang luas, satu demi satu dewa abadi muncul, total ada 7, mengelilingi Shenwu Tianxun. Masing-masing dari mereka telah melangkah sangat jauh di ranah dewa abadi dan merupakan salah satu yang terbaik. Namun, Shenwu Tianxun, yang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, tidak menunjukkan rasa takut, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dengan marah, "Saya telah menasihati Haosen atau Aiden sejak lama bahwa kalian harus dibunuh, kamu semuanya hanya berusaha mendapatkan ketenaran." Karena itu, matanya masih penuh amarah dan galak. Haha, era Dewa Abadi Shenwu dan Dewa Abadi Haosen telah berlalu. Dia telah menjadi makam di era tersebut, dan pasti akan dilupakan oleh dunia di masa depan. Dan Dewa Abadi Taixuan telah terbukti menjadi Kaisar Abadi. Dia telah memerintah alam semesta selama jutaan tahun dan menciptakan sekte abadi yang abadi. Di masa depan, seluruh alam semesta pasti akan tercetak dengan Tao dan Dharmanya. Dan Anda menentang tren umum alam semesta. Mereka yang menentang surga akan hancur berkeping-keping oleh arus zaman. Suara makhluk abadi ini sangat nyaring, dan seiring dengan teriakan tersebut, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bidang bintang mendengarnya, dan mereka semua gemetar dan berlutut dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Haha! Dewa Abadi Shenwu menengadah ke langit dan tertawa liar, menunjukkan ketajamannya yang mendominasi dan tajam, dan mengutuk, "Bah, pria tak tahu malu, jelas saudaraku yang ingin membuktikan posisi Kaisar Abadi." Dia tanpa malu-malu menyelinap, untuk merebut posisi Kaisar Abadi. Dia benar-benar pencuri jalanan. Dari segi pahala, dia menenangkan wilayah terlarang di alam semesta dan melindungi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bidang bintang. Dalam hal kekuatan tempur, dia membunuh Kaisar Abadi dan membuat warisan Kaisar Abadi ketakutan. Tidak peduli apakah Li Taixuan layak mendapatkannya. Seorang pencuri tercela telah dikaburkan menjadi Kaisar Abadi olehmu. Dia tidak layak menjadi Kaisar. Dia tidak layak menjadi Kaisar. Suara ini menembus galaksi tak berujung dan menimbulkan gelombang di sungai waktu yang panjang. 7 makhluk abadi, semuanya berwajah gelap, mengambil tindakan bersama, bersumpah untuk membunuh Dewa Shenwu. Boom! Perang ilahi yang mengejutkan dunia pecah. Dewa Abadi Shenwu layak menjadi putra Shenwu. Kekuatan bertarungnya mencapai langit.
Dia bertarung melawan 7 dewa abadi dan mencapai kedalaman langit berbintang dan bayangan alam semesta, darah berceceran, dan setiap tetes menembus sebuah planet. Pada akhirnya, ketujuh makhluk abadi itu dipenggal. Dewa Shenwu mengangkat kepalanya, dengan ekspresi seolah dia siap mati, dan turun ke medan bintang dengan aura pembunuh yang menakutkan. Tukang perahu benar-benar tercengang melihat pemandangan ini. Kepahlawanan dan kehebatan macam apa ini? Sekalipun kita berada di ujung jalan, kita lebih memilih menyerah daripada menyerah. Li Teixuan, keluar dan mati. Dewa abadi Shenwu meraung, dan suaranya mengguncang bidang bintang. Semua biksu di bidang bintang ini terkejut, dan hati serta kantong empedu mereka terbelah. Orang macam apa dia yang berani membiarkan Kaisar Abadi Teixuan mati? Anda tahu, Kaisar Abadi tidak bisa dihina. Dia telah menguasai langit berbintang selama jutaan tahun dan hampir tidak memiliki lawan. Tubuh bela diri Guru Abadi Shenwu diperbesar seukuran tata surya. Di matanya, sebuah planet sekecil bola. Semua orang kaget, ngeri, dan putus asa dengan bentuk kehidupan ini. Planet-planet meledak satu demi satu, dan para biksu milik Li Teixuan binasa berkeping-keping. Pada saat ini, muncul sosok yang mengancam masa lalu, masa kini, dan masa depan serta mengejutkan alam semesta. Tampaknya mewakili prinsip tertinggi alam semesta. Dia adalah penjelmaan alam semesta. Warisan yang tak terhitung jumlahnya, keabadian sejati kuno, dan keabadian semuanya merasa ketakutan. Apakah ini tekanan dari Kaisar Abadi yang masih hidup? Menjadi Kaisar Abadi saja sudah sangat menakutkan. Banyak makhluk abadi memiliki semacam getaran dari jiwa mereka, dan mereka hanya merasa bahwa mereka tidak terkalahkan. Kaisar Abadi melakukan perjalanan, semua alam menyerah, dan hukum terdistorsi dan berubah bentuk. Kekuatan makhluk abadi itu segera dihilangkan. Ini adalah kengerian Kaisar Abadi. Memutarbalikkan hukum saja dapat membuat keberadaan Dewa Abadi dan Dewa Sejati yang mengendalikan hukum kehilangan tingkat kultivasinya. Tuan Abadi Shenwu, selama kamu menyerah kepadaku, aku dapat mengganggumu karena kejahatan tidak hormat. Li Teixuan berbicara, suaranya membawa isyarat kehendak alam semesta, yang tidak dapat dilanggar. Ini suatu kehormatan besar. Kaisar Abadi Teixuan berbaik hati memaafkan orang seperti itu. Semua makhluk abadi menundukkan kepala dan memberi penghormatan. Tanpa diduga, Dewa Bela Diri Abadi tertawa dengan jijik. Bahkan ketika menghadapi Kaisar Abadi yang tak terkalahkan pada suatu zaman, semangat juangnya masih membara. Yang juga membara bersamanya adalah tubuh bela diri dan jiwa sejatinya, yang memberinya kemampuan bertarung tingkat tertinggi. Memaksa. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, dia pasti akan mati. Dewa Abadi Shenwu mengatakan sesuatu yang berbahaya dan tidak etis yang tidak akan pernah terpikirkan oleh banyak orang, membunuh Kaisar Abadi. Saya tidak tahu apakah hal semacam ini bisa berhasil. Terlalu sulit. Aidan membunuh Kaisar Abadi di kehidupan sebelumnya, tetapi Kaisar Abadi itu sudah tua dan lemah serta tidak dapat mencapai kekuatan bertarung puncaknya. Engah. Hanya setelah 10 gerakan, Dewa Abadi Shenwu disingkirkan oleh Li Teixuan dengan satu jari. Daging dan darahnya berlumuran darah, dan banyak sekali planet yang hancur berkeping-keping. Tapi ini cukup untuk dibanggakan. Berapa banyak Raja Abadi yang bisa melawan Kaisar Abadi dalam 10 gerakan? Shenwu Xianzun menantikan kematian dan ingin membakar benih Tao miliknya sebagai ganti pukulan paling kuat, hanya untuk menyebabkan sedikit kerusakan pada Li Teixuan. Tapi saat ini, ada suara letupan. Tombak kuno menembus planet yang tak terhitung jumlahnya, menembus tubuh Dewa Abadi Shenwu, dan menghancurkan benih Tao miliknya. Zona terlarang kosmik. Dewa Shenwu yang abadi melihat ke arah ruang terlarang di alam semesta dan dengan marah memarahi Li Teixuan, kamu benar-benar berkolusi dengan ruang terlarang di alam semesta. Kamu adalah orang berdosa yang kekal. Dewa Abadi Shenwu menundukkan kepalanya dengan enggan, hidupnya padam. Melihat ini, kemarahan Aidan memuncak, cepat atau lambat, dia akan menghancurkan wilayah terlarang di alam semesta ini. Hal-hal yang melibatkan tingkat Kaisar Abadi akan terhapus oleh semacam aturan. Jika Anda dipaksa untuk memata-matainya, Anda akan menemui hal-hal yang tidak diketahui. Namun, darah Dewa Abadi Shenwu terbakar, meledak dengan cahaya terang dari jalan raya, sepenuhnya memusnahkan semua hal yang tidak menyenangkan. Ketidaknyamanan yang dirasakan Aidan dan tukang perahu hilang sama sekali. Bab 1289, Kaisar Abadi Taiyin. Namun, Li Teixuan, yang berada di sungai waktu yang panjang, sepertinya merasakan sesuatu. Matanya melewati sungai waktu yang panjang, dan dia sepertinya melihat Aidan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kamu belum mati. Tukang perahu itu mundur karena terkejut. Siapa yang belum mati? Siapa yang dibicarakan Kaisar Abadi ini? Boom! Li Teixuan mengulurkan telapak tangan dan melemparkannya ke kedalaman alam semesta. Di mata orang-orang pada zaman itu, Kaisar Abadi Teixuan ingin melenyapkan bidang bintang. Di mata Aidan, tangan ini menghancurkan sungai waktu dan datang kepada generasi selanjutnya. Siapapun yang melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang, meskipun ia memahami hukum waktu, akan mendapat serangan balik dari alam semesta. Namun, kekuatan Kaisar Abadi terlalu kuat. Bahkan di era itu,
fenomena mengerikan seperti tangisan dari langit, hujan darah melintasi bidang bintang, dan bencana yang menghancurkan dunia masih dapat diredam oleh kekuatan Kaisar Abadi Li Taixuan. Kekuatan telapak tangan ini banyak yang dilenyapkan, namun masih berhasil menjangkau sungai waktu yang panjang. Bintang matahari ini seakan meledak dalam sekejap. Dengan pukulan ini, seluruh alam semesta berguncang dan meratap, dan semua orang menyerah di bawah kekuasaan kekaisaran yang menakutkan. Hampir pada saat yang sama, leluhur abadi sejati dari 10 klan kuno semuanya terbangun, merasakan kekuatan Kaisar Abadi, dan merasa terkejut di dalam hati mereka. Ada tabu kuno yang ada di wilayah bintang Changlan. Di antara keluarga kerajaan, makhluk abadi sejati dari klan ini telah mendominasi langit berbintang selama 70.000 tahun. Dibandingkan dengan makhluk abadi sejati lainnya, mereka masih relatif penuh energi kekuatan hukum muncul, dan mereka menyimpulkan. Dia melihat pemandangan yang membuat jiwanya bergetar. Sebuah tangan besar melintasi sungai waktu yang panjang dan datang ke dunia ini. Dia menghadapi teror yang hebat, dan ada kekuatan dalam kegelapan yang menghapus aura tangan besar ini dan tidak dapat dilacak kembali. Aura tak dikenal melekat padanya, mempercepat pembakaran hidupnya. Engah, dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat seperti kertas, dan dia dengan cepat menghentikan deduksi, terengah-engah, merasa sangat tidak tenang. Pemandangan tadi begitu menakutkan hingga setiap sel di tubuhnya bergetar, dan rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya. Jika dia menghitung bahkan untuk 1 detik lagi, dia tidak akan ragu untuk percaya bahwa jiwa aslinya akan meledak. Boom! Di dalam bintang matahari, seluruh bintang matahari yang sangat besar berkembang pesat dan akan meledak. Kekuatan semacam ini cukup untuk menerangi sebagian besar bidang bintang dalam sekejap, dan makhluk abadi akan terluka parah. Tangan besar yang kabur, yang bertahan dengan berbagai hukum yang memutarbalikkan, datang untuk menekan dan membunuh. Waktu dan ruang membeku pada saat ini, dengan cepat terbalik, dan bintang-bintang, matahari dan bulan pun padam. Aiden mengangkat kepalanya dan menatap tangan besar itu, matanya berlumuran darah. Di tubuhnya, aliran darah meluap, membentuk pola dewa berdarah, memancarkan aura aneh, haus darah, dan kuno. Ini adalah kekuatan yang tersisa dalam jiwanya oleh kekuatan buku kuno ruang dan waktu ketika ia bereinkarnasi melalui buku kuno ruang dan waktu, yang dapat membuatnya tetap aman. Meskipun aura Kaisar Abadi di tangan besar ini melintasi sungai waktu yang panjang dan membayar harga yang mahal, bahkan jika ada sedikit jejak aura Kaisar Abadi yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak Aiden sekarang. Pohon Yuexi kuno bergetar hebat, menyampaikan emosi ketakutan. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa tahun cahaya telah berlalu, energi spiritual langit dan bumi telah bangkit kembali, dan bumi secara bertahap kembali ke jalurnya yang benar. Jauh di tengah bumi, sebuah cermin kuno yang pecah bergetar sedikit, dan magma di sekitarnya dipisahkan olehnya. Tiba-tiba, tangan besar itu berhenti, seolah-olah ditentang oleh suatu kekuatan, dan kekuatan Kaisar Abadi sepenuhnya dihilangkan. Di bagian lain dari sungai panjang ruang dan waktu, Li Taixuan mengerutkan kening dan berkata, ada kekuatan setingkat Kaisar Abadi, yang menghentikanku. Meski sangat lemah, pukulanku melintasi sungai waktu yang panjang juga 1000 kali lebih lemah. Namun, aura Kaisar Abadi ini sangat kuno dan tidak dapat ditelusuri kembali. Li Taixuan tidak tahu Kaisar Abadi yang mana. Mungkinkah itu Kaisar Abadi tertentu dari akhir periode keabadian sebelum keabadian? Li Taixuan merenung sejenak, dan kemudian memancarkan aura Kaisar Abadi yang bahkan lebih menakutkan, membanjiri alam semesta dan memandang rendah segalanya. Saya adalah Kaisar Abadi saat ini, dan saya bertanggung jawab atas naik turunnya kehidupan ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Kaisar Abadi kuno itu? Dia sudah mati, dan dia masih ingin menjadi monster. Dalam ekspresi ketakutan para biksu di era ini, kekuatan Kaisar Abadi yang membuat semua makhluk hidup gemetar pecah, menghancurkan sungai panjang waktu lagi, dan mencoba membunuh Aiden sepenuhnya. Guntur langit kacau yang lebih menakutkan membentuk lautan guntur dan menutupi Li Taixuan. Li Taixuan meraung dengan marah dan menyapunya, dan semuanya menghilang. Inilah kekuatan Kaisar Abadi, hantu dan dewa yang tidak dapat diprediksi. Boom, sebuah tangan besar mengembun lagi, menyeberangi sungai waktu yang panjang, dan turun. Tukang perahu sangat ketakutan dengan tekanan ini sehingga dia merangkak berlutut. Brengsek! Ada retakan di tubuh dan jiwa Aiden. Dia menatap tangan besar itu, menggigit mulutnya yang penuh dengan gigi berdarah, dengan marah. Garis keturunan Taiyin berjalan dengan liar, pulih dari cedera, tetapi ia langsung runtuh saat menghadapi kekuatan yang luar biasa ini. Namun saat ini, variabel terjadi lagi. Di alam semesta besar, di sebuah planet yang tidak mencolok di bidang bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya, sebuah aura tiba-tiba meletus yang membuat semua dewa dan iblis gemetar, dan sebuah kemauan terbangun, mata dipenuhi dengan pengalaman ratusan tahun-tahun perubahan. Kekuatan-kekuatan bulan yang miliaran kali lebih menakutkan daripada yang disapu Aiden. Semua makhluk hidup di bidang bintang ini merasa ngeri saat melihat sosok buram yang terpancar dari alam semesta yang membeku. Mungkinkah keberadaan itu, di masa-masa awal zaman kuno abadi, Kaisar tak terkalahkan yang menguasai dunia dan bumi telah bangkit dari tahun-tahun yang panjang, melawan sungai waktu. Pada saat ini, semua makhluk hidup di bidang bintang ini, dari manusia hingga abadi, semuanya memberi penghormatan. Bas,
Bintang matahari membeku, dan kekuatan bulan menyabu, membekukan pengaruh besar. Kakak, di bagian lain dari sungai waktu yang panjang, Li Texuan sangat marah ketika dia melihat lengan yang membeku. Siapa ini? Berani menantang Kaisar Dunia? Tekan aku. Li Texuan memutarbalikkan hukum dan menekannya dengan satu telapak tangan. Di dunia saat ini, sosok yang ditransformasikan oleh kemauan memancarkan aura yang membuat Dao semesta menyerah, namun ia sendiri juga menghilang dengan cepat. Tabu lain, tukang perahu ketakutan. Surat wasiat ini melihat kembali ke Aiden, memberi Aiden perasaan yang berasal dari darah, dan sangat ramah. Boom! Mata dari keinginan ini tajam, dan kekuatannya sendiri, mengikuti sebab dan akibat, berjalan ke ujung lain sungai waktu yang panjang. Pada masa itu, semua makhluk hidup di seluruh alam semesta merasakan teror besar datang dari lubuk jiwa mereka, dan mereka semua tergeletak di tanah sambil gemetar. Kekuatan Kaisar Abadi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dua Kaisar Abadi muncul pada saat yang sama di dunia ini? Semua orang ketakutan dan gemetar. Sosok ini dominasinya tak tertandingi, seperti seorang kaisar kuno yang menghadap alam semesta, dan tangannya yang besar bergetar. Saat guntur langit kacau yang mengerikan melanda, segala sesuatu termasuk bidang bintang ini langsung membeku. Cara ini mengejutkan Li Texuan. Mengapa kamu merasa nafas ini agak familiar? Seorang tetua dari keluarga kuno berkata dengan bingung. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan rasa dingin keluar dari jiwa dan tubuhnya. Kaisar Abadi Taiyin, ternyata itu dia. Bab 1290, Perang Kekaisaran. Keberadaan kuno di masa-masa awal orang dahulu abadi menguasai era alam semesta. Saat ini, seluruh alam semesta berguncang. Fa Taiyin yang dulunya milik Kaisar Abadi Taiyin dan tercetak di alam semesta setelah kejatuhannya, semuanya menjadi hidup dan memancarkan emosi gembira seolah-olah mereka telah bertemu dengan ayah mereka. Pada hari-hari awal periode kuno abadi, klan abadi berada pada kondisi paling makmur. Klan ini melahirkan 3 kaisar abadi, yang memerintah dunia manusia selama 3 juta tahun. Hal ini juga menyebabkan fakta bahwa klan abadi hampir bertahan sepanjang era abadi kuno, hanya untuk binasa karena terlibat dalam rahasia mengejutkan alam semesta. Selama periode ketika klan abadi berada di puncaknya, Kaisar Abadi Taiyin berani bersaing dengan klan abadi untuk mendapatkan kejayaan, yang bahkan membuat Kaisar Abadi pertama dari klan abadi banyak menahan diri. Sungguh mengerikankah keberadaan ini? Itu sebenarnya dia? Bagaimana mungkin? Apakah Taiyin masih hidup? Ada juga penemuan kuno di area terlarang alam semesta. Ketika dia melihatnya, dia teringat reputasi Kaisar Abadi Taiyin dan merasa takut tanpa alasan. Faktanya, Li Texuan sudah menebak identitas surat wasiat ini untuk pertama kalinya, tetapi dia masih sangat terkejut. Saya baru saja membunuh reinkarnasi Dewa Abadi Haosen, dan sebab dan akibat seperti ini terlibat. Kapan reinkarnasi Dewa Abadi Haosen berhubungan dengan Kaisar Abadi Taiyin? Terlebih lagi, sebelum itu, ada aura yang bahkan lebih tua dari Kaisar Abadi Taiyin, menghalanginya. Ia diduga adalah Kaisar Abadi dari zaman kuno. Itu adalah era kengerian yang tak terlukiskan. Kaisar Abadi lahir, dan binatang buas seperti unicorn, suani, dan burung phoenix berkeliaran di bintang-bintang, beberapa di antaranya tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi. Dengan kata lain, era itu bisa disebut era iblis kuno. Ada terlalu banyak keberadaan di klan iblis yang dapat bersaing dengan Kaisar Abadi, menyebabkan Kaisar Abadi sering berdarah. Pada saat itu, iblis mengambil langit, dan klan peri masih berupa klan kecil. Siapa itu? Wajah Li Texuan sangat muram. Reinkarnasi Dewa Abadi Haosen terkait dengan 2 Kaisar Abadi, yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Boom! Tiba-tiba, Kaisar Abadi Taiyin mengangkat satu jari, hukum Taiyin memadat, dan menekannya dengan satu jari, seperti di zamannya, ketika dia mengeluarkan keberadaan dari area terlarang di alam semesta, penuh dengan rasa tak terkalahkan dan cemoohan. Li Texuan juga marah atas sikap menghina seperti itu. Manakah dari Kaisar Abadi saat ini yang tidak seharusnya memerintah suatu era alam semesta? Pada saat itu, sebuah telapak tangan menghancurkan cahaya jari itu. HMPH, jadi bagaimana jika itu adalah Kaisar Abadi Taiyin? Era Anda telah berlalu, Anda bukan bagian dari era ini. Li Texuan penuh dengan semangat kekaisaran yang mendominasi dan tak terkalahkan. Di era ini, apakah itu dewa atau hantu, saya harus tetap berada di sisi saya. Semangat juang di matanya tinggi. Dia secara alami telah mendengar tentang reputasi Kaisar Abadi Taiyin. Sebagai Kaisar Abadi di dunia ini, siapa yang tidak terkalahkan? Tentu saja, tidak ada yang bisa diyakinkan oleh siapapun. Dia ingin menantang Kaisar Abadi Taiyin dan mengalahkannya untuk membuktikan reputasinya. Boom! Semua makhluk abadi di era ini dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah Kaisar Abadi Texuan mencoba mengalahkannya? Salah satunya adalah Kaisar Abadi saat ini, dan yang lainnya adalah Kaisar Abadi kuno dari periode kuno abadi awal, yang sangat terkenal. Pertempuran ini jarang terjadi di zaman kuno dan modern. Hukum kedua kaisar berputar-putar, dan jalan masing-masing membangkitkan, mengom, dan menekan alam semesta. Dalam sekejap, terjadi perang. Ini adalah perang kekaisaran.
Di zaman iblis kuno dan awal zaman kuno abadi, hal itu sering terjadi. Namun, di akhir zaman kuno abadi ini, kelahiran kaisar abadi hampir dihentikan. Mengenai pertempuran tingkat ini, semua orang hanya bisa merasakannya dari beberapa kata di buku-buku kuno. Bagaimana bisa ada apakah ini begitu nyata sekarang? Benar-benar menakutkan. Ruang dan waktu hampir tidak ada pada kedua sosok ini, hancur total. Guntur surgawi kekacauan, guntur abadi 9 lapis, guntur surgawi 33, semuanya yang terbaik jatuh. Suani, naga sejati, Suzaku, dan segala jenis iblis besar dari zaman kuno juga muncul, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Semua ini terjadi hanya karena kedua kaisar abadi menyeberangi sungai waktu yang panjang dan melanggar tabu alam semesta. Kaisar abadi Taiyin berpakaian putih dan memiliki sosok yang tiada taraf. Jalan kebangkitan bergema di sekelilingnya. Setiap pukulan tampaknya telah terjadi sejak awal keabadian melintasi sungai waktu yang panjang serang Li Taixuan. Teknik sutra abadi Taiyin digunakan satu persatu. Tubuh abadi Taiyin. Tubuh suci Taiyin lah yang telah dilampaui oleh kaisar abadi Taiyin, menciptakan konstitusi. Aura abadi keluar dengan kuat, dan sosok itu menjadi lebih abadi, dan dunia tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Apakah ini metode keabadian yang dikembangkan kaisar abadi Taiyin untuk memperpanjang hidupnya? Seseorang telah memperoleh wawasan tentang suatu kebenaran, dan merasa ngeri. Tidak peduli betapa tak terkalahkannya kaisar abadi, umurnya hanya 1 juta tahun. Beberapa metode kultivasi terlalu sombong dan menantang surga, bahkan hanya berumur 700,000 sampai 800,000 tahun. Bahkan mereka yang tak terkalahkan pun akan kehilangan waktu. Tapi makhluk seperti kaisar abadi begitu luar biasa dan berbakat sehingga dia secara alami memiliki cara untuk menolak berlalunya waktu. Segera setelah tubuh abadi Taiyin keluar, sungai waktu yang panjang akan terhenti untuk waktu yang singkat, dan sungai tidak lagi bergejolak. Dalam sekejap, Li Taixuan ditekan dan dipukuli, batuk darah, dan tubuh kaisar abadi meledak berkali-kali. Tepat ketika seseorang memuji kaisar abadi Taiyin atas keganasannya, dia tidak kalah dengan kaisar abadi kuno di awal periode kuno abadi. Li Taixuan berteriak keras dan membentuk kembali tubuhnya di bidang bintang. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa kamu, kaisar abadi saat ini? Bagaimana orang mati bisa memprovokasimu? Cahaya ilahi, kekuatan kekaisaran, dan jalan besar semuanya menyatu. Li Taixuan benar-benar berubah menjadi cahaya terang dan menyerang kaisar abadi Taiyin. Kakak, kekuatan bulan menyapu, membekukan bidang bintang. Bintang matahari yang tak terhitung jumlahnya meredup, dan tata surya tempatnya tiba-tiba kehilangan cahayanya. Untungnya, bintang-bintang matahari ini berada di tengah-tengah bidang bintang, dan tidak ada kehidupan di sini. Cahaya jalan membelah galaksi, dan jurang hampa beberapa tahun cahaya muncul. Pada saat ini, sosok kaisar abadi Taiyin menjadi semakin pingsan, dan aura kaisar abadi semakin melemah. Dia adalah kemauan dalam dirinya sendiri, dan ditambah dengan kekuatan menahan sungai waktu yang panjang saat bertarung, dia menghilang lebih cepat. Taiyin Avenue yang baru terbangun meratap, seperti anak kecil yang menangis karena ayahnya akan segera meninggal. Suasana sedih memenuhi alam semesta era ini. Boom! Pada saat menghilang, kaisar abadi Taiyin meledak dengan pukulan terkuat, dan kekuatan Taiyin membekukan segalanya. Ah! Li Taixuan langsung menerobos kurungan, mengangkat kepalanya dan berteriak, dengan penuh keengganan, apakah aku membiarkanmu menghilang? Kembalilah dan lanjutkan pertarungan. Keengganannya yang ekstrim membuat matanya penuh keganasan. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi kaisar abadi dan baru saja mengkonsolidasikan wilayahnya. Ketika wilayahnya tumbuh secara alami seiring berjalannya waktu, Li Taixuan diam-diam bersumpah bahwa dia akan mengguncang sungai waktu yang panjang di masa-masa awal abadi dan bertarung dengan kaisar abadi kuno ini. Di dunia ini, Taixuan Song, karena Li Taixuan menjadi kaisar abadi saat ini, ia secara alami menjadi warisan kaisar abadi, dan memiliki banyak murid, dan kejayaannya mencapai puncaknya. Sebuah wasiat menjadi hidup pada saat ini, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian akan keabadian, dan berkata, Tuan Abadi Haosen, kamu memang masih hidup. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu benar-benar berhubungan dengan dua kaisar abadi. Bersambung.